Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Ono dalam belajar logam alkali dan alkali tanah. Untuk logam alkali tanah, ini adalah logam yang sudah biasa kalian pelajari pada kelas 1 dan 2. Untuk kali ini kita akan perdalam. Kita akan mengenali sifat logam alkali nanti dan alkali tanah adalah dengan lebih detail. Coba kita lihat nih, coba konfigurasi elektronnya. Untuk ini adalah logam golongan 1A, berarti elektron terluarnya adalah 1. Ini semuanya 1 ya, karena golongan 1A elektron terluarnya adalah 1. Semakin ke bawah jari-jarinya semakin besar. Oke, karena jumlah kulitnya memang semakin banyak. Terus jari-jari ionnya ini juga semakin besar ya, jari-jari ionnya juga semakin besar. Ini nanti terkait sama kereaktifan, dan kita tahu untuk logam-logam alkali ini adalah sangat reaktif, ya, logam yang sangat reaktif, dan kereaktifannya adalah seiring dengan ini kita lihat semakin mengecilnya energi ionisasi, ya, mengecilnya energi ionisasi. Dengan ke bawah jari-jari semakin besar, maka elektron semakin mudah lepas, sehingga energi ionisasinya semakin kecil. Jadi berkebalikan sama jari-jari ya. Untuk keelektronegatifannya ini termasuk kecil, makanya untuk logam alkali inilah cenderung untuk melepas elektron daripada nanti menarik. Warna nyalanya litium merah tua, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah biru, cesium biru. Jadi makanya untuk logam-logam ini nanti akan banyak manfaatnya juga untuk kembang api, karena logam-logam alkali ini adalah punya warna yang menarik. Potensial reduksinya, jadi potensial reduksinya ini tandanya negatif ya. Jadi untuk logam alkali ini potensial, ini tandanya negatif ya. Merupakan reduktor yang kuat, merupakan reduktor yang kuat sesuai dengan semakin negatif adalah sifat reduktornya semakin kuat. Dan perlu kita tahu juga ini kekerasan ini logam alkali. Kita lihat kekerasannya ini sangat rendah. Jadi ada 0,6, 0,4, 0,5, 0,3, 0,3. Artinya logam ini adalah memang bisa diiris ya. Memang bisa diiris. Kalau dengan skala Mohs, ada intan tuh skalanya 10. Jadi kekerasan ini adalah 0,6, 0,4, jauh sekali sama intan ya, sama intan. Kalau kita bandingkan ini zat lilin 0,2, aspal 1 sampai 2. Jadi lilin naik sedikit kalau 0,6, 0,4, 0,3, jadi lebih keras logam sedikit ya. Tapi ini menunjukkan untuk kekerasan logam alkali adalah termasuk rendah, makanya bisa diiris. Reaksi-reaksi logam alkali. Logam alkali itu bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen.
Jadi kita ambil contoh aja. Misalnya litium. Contoh. Litium solid direaksikan sama air liquid menjadi basa ya, berarti akan menjadi LiOH ini basa ditambah dengan gas hidrogen. Kita samakan koefisiennya. Li1 hidrogen 2 tidak sama. Kita samakan, ini sebenarnya koefisiennya secara umum ya sama, ngikuti ini ya, ngikuti yang di atas ini ya. Ini kalau ini agar sama, ini kasih setengah. Tapi kan ini setengah kan sama ya. Namun untuk kalau ini setengah kan terlalu kecil, makanya nanti bisa dikalikan 2 sehingga kan nanti koefisiennya di sini adalah nanti 2 litium solid tambah 2 air, jadi larutkan dalam air ya, menghasilkan 2 litium hidroksida ditambah sama gas hidrogen. Ini kalau di versi dikalikan 2. Oke. Untuk logam natrium, logam rubidium, cesium sama. Jadi sama, semuanya adalah menghasilkan dengan rumus umum. Jadi kalau Na ya NaOH, Li LiOH, Rb CSOH ya. Oke, dan seterusnya. Ini satu contoh sudah cukup ya. Kita lanjutkan reaksi dengan hidrogen. Jadi reaksi dengan hidrogen. Reaksi dengan hidrogen, kita ambil contoh. Jadi misalnya logam natrium reaksikan sama hidrogen, maka akan menjadi NaH ya, NaH. Ini adalah suatu senyawa hidrida. Koefisien samakan biar enggak setengah, yang ikuti yang di atas ini koefisiennya 2, 1, 2 ya. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida, suatu senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi -1. Jadi dulu sudah sering dibahas tentang bilangan oksidasi. Natrium golongan 1A berarti biloknya 1 plus 1. Kemudian hidrogen adalah -1. Jadi menentukan adalah logamnya dulu. Ya, logamnya dulu. Misalnya senyawa lain, misalnya LiH, ini adalah +1, ini -1. Ini senyawa hidrida dengan pola yang baik. Reaksi berikutnya adalah reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida atau superoksida. Baik, kalau pada jumlah oksigen yang biasa, maka reaksinya mengikuti pola ini. Misalnya ada natrium, kita contoh sini ini, natrium solid ditambah oksigen akan menjadi L2O. Jadi akan jadi Na2O solid. Jadi asalnya kan dari sini ya. Kenapa bentuk ini waktu ikatan ion dulu, Na plus sama O2-. Ini kalau membentuk senyawa adalah jadi Na2O ya. Na2O. Baik, kembali kita samakan koefisiennya. Natriumnya 2. Ini 2. Oksigennya kiri 2, kanan cuman 1. Supaya 1 berarti ini kasih setengah.
Ini kan akan sama. Untuk menghindari setengah, bisa sama-sama semuanya dikalikan 2 kali 2 akan jadi 4. Jadi 4 natrium solid ditambah oksigen gas menjadi 2 natrium oksida. Oke, jelas ya, satu contoh udah cukup. Jika oksigennya berlebihan, natrium dapat membentuk peroksida. Jadi peroksida itu adalah dengan bilok oksigennya adalah -1. Contohnya Na tambah O2 jadi Na2O2. Kita ambil contoh yang lain, misalnya K tambah oksigen menjadi polanya ini ya, berarti akan jadi K2O2. Koefisiennya sini adalah 2. Oke, ini adalah untuk peroksida. K, coba kita lihat biloknya, K adalah +1 kali 2 plus 2 supaya 0 ini adalah -2. -2 dibagi 2 oksigen berarti -1. Masing-masing oksigen ini adalah muatannya adalah atau biloknya adalah -1. Oke, untuk peroksida ya. Untuk oksida adalah sini biloknya -2. Kalau sini +1 kali 2 adalah +2 agar jadi 0 adalah -2. Nah, ini. Lanjutnya, reaksi dengan oksigen, kalium, rubidium, cesium dapat membentuk superoksida dalam oksigen berlebihan. Jadi kalau oksigennya berlebihan bisa jadi superoksida. Jadi misalnya ada kalium, berarti ini contoh solid ditambah oksigen akan menjadi KO 2 kali ya, KO 2 kali. Koefisiennya sudah setara ya. Jadi biloknya ini adalah, ini kalau ini +1, di sini adalah sini +1 agar jadi 0 ini adalah -1. -1 dibagi 2 adalah -1/2. Jadi untuk superoksida biloknya -1/2. Misalnya CS solid tambah oksigen gas menghasilkan ya CSO 2 kali gas, biloknya sama ya. Oke, ini adalah reaksi dengan oksigen yang berlebih. Reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam halida. Tidak asing lagi. Contohnya misalnya ada natrium ditambah gas klorin akan menjadi natrium klorida. Oke, koefisiennya supaya sama nih 1/2. Biar tidak ada tengan, kalikan 2 semua, jadi akan jadi 2 natrium solid tambah klorin, gas klorin menjadi natrium klorida. Oke, koefisiennya sama 2. Ini untuk reaksi dengan halogen, misalnya litium dengan pola yang di atas ini berarti 2 Li solid ditambah misalnya dengan halidanya adalah F2 berarti akan menjadi 2 LiF. Oke ya, dan seterusnya. Oke. Jadi itu adalah logam-logam alkali yang mempunyai reaksi hebat dengan oksigen, kemudian dengan halogen.
dengan hidrogen juga bisa. Sekarang logam yang kedua yang akan kita bahas adalah logam alkali tanah. Disebut alkali tanah karena memang juga masih bersifat basa dan sumbernya adalah dari tanah. Jadi mayoritas dari tanah, yang dari laut ya ada, tapi mayoritas ditemukannya adalah di tanah. Kita lihat konfigurasi elektronnya. Elektron terluarnya adalah semuanya 2. Ini memang unsur golongan 2A. Semakin ke bawah nomor atomnya semakin banyak sehingga jumlah kulitnya semakin banyak. Berdampak pada energi ionisasi, dan langsung pada energi ionisasi. Energi ionisasinya adalah semakin kecil, semakin ke bawah seperti golongan 1A tadi. Semakin ke bawah jari-jari semakin besar, tapi kebalikannya energi ionisasinya makin kecil. Yang paling besar energi ionisasinya adalah yang berilium. Nah, berilium ini yang paling atas ya. Besok minggu cari sarung buat RA. Nggak tahu siapa nih RA ya. Jadi ini golongan 2A. Semakin ke bawah energi ionisasinya makin kecil. Makin kecil kita lambangnya adalah begini nih. Energi ionisasi. Energi ionisasi yang paling besar adalah berilium karena dia paling dekat dengan inti atom ini ya. Jadi semakin ke atas jari-jarinya makin kecil. Kalau makin dekat dengan inti atom, elektron untuk berilium adalah susah lepas. Jadi susah lepas, makanya untuk berilium ikatannya adalah ikatan kovalen, yang lain ikatan ionik. Kemudian dari potensial reduksi untuk golongan 2A ini juga rendah. N0 reduksinya artinya dia sebagai reduktor yang hebat ya. Oke, reduktor yang hebat. Kekerasannya lebih keras dari golongan yang 1A tadi. Yang berilium ini sekitar 5, magnesium 2, kalsium 1,5, strontium 1,8, barium sekitar 2 ya. Jadi kekerasannya ini, tapi untuk logam-logam alkali tanah itu jauh lebih lunak dibandingkan nanti logam-logam transisi. Untuk warnanya untuk berilium tidak ada, artinya tidak ada warna yang khusus ya, jadi hampir tidak berwarna, jadi putih aja. Untuk magnesium ini putih menyelukan, yang biasa untuk kembang api yang putih menyelukan itu ya. Jadi di putih menyelukan ini. Putih menyilaukan. Kemudian kalau kalsium jingga merah atau oranye, strontium merah, barium hijau yang dipakai untuk kembang api. Oke, kita lihat sekarang reaksi-reaksinya yang ada dalam logam alkali. Logam alkali tanah ya, logam alkali tanah. Reaksi dengan air, kalsium, strontium, barium bereaksi baik dengan air. Ya, tapi kalau berilium enggak, berilium tidak. Ya. Jadi kereaktifannya adalah semakin ke bawah semakin reaktif, semakin ke bawah semakin reaktif. BEMGCASRBA ya. RA bersifat radioaktif yang enggak dibahas. Untuk berilium ini khusus, ini bersifat ini kovalen ya. Ini kovalen untuk berilium ya. Sehingga tidak bereaksi sama air. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit baik dengan air panas, sedangkan berilium tidak bereaksi. Kalau kalsium, strontium, barium ini baik. Jadi kalsium
strontium, barium. Baik. Kemudian sifat basa dari gulungan alkali tanah, sifat basanya adalah, jadi memang berilium nggak bereaksi sama air, mulai dari magnesium aja yang ini MgOH 2 kali, kalsium hidroksida CaOH 2 kali, strontium hidroksida, dan barium hidroksida. Mana basa yang paling hebat? Sifat basa yang hebat adalah semakin ke bawah, karena jari-jari ionnya semakin besar, sehingga unsur gulungan 2 ini adalah mudah melepas OH- dalam air. Jadi sifat basanya yang paling hebat adalah barium hidroksida. Kemudian reaksi dengan udara. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Jadi Mg tambah O2 jadi MgO, Ca jadi CaO, dan seterusnya. Reaksi umumnya adalah ini. Misalnya kita ambil contoh, misalnya barium ditambah oksigen akan menjadi barium oksida, BaO. Untuk nyamakan koefisien ini kasih angka 2, bariumnya BO-nya plus 2. Agar jadi 0 ini adalah min 2. Min 2 bagi 2 adalah min 1. Peroksida, biloknya adalah min 1. Barium dapat membentuk peroksida dengan oksigen berlebih. Dengan oksigen berlebih. Kemudian barium peroksida ini ketika bereaksi sama asam sulfat akan membentuk barium sulfat. Barium sulfatnya mengendap nih. Kemudian hasil yang lain adalah terbentuk hidrogen peroksida. Jadi hidrogen peroksida ini yang banyak dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk membersihkan telinga. Kemudian bisa juga untuk membersihkan luka karena bisa mengangkat kotoran. Gitu ya. Oke, ini adalah manfaat dari barium peroksida ketika direaksikan dengan asam sulfat, bentuk endapan barium sulfat sama hidrogen peroksida. Ini yang dimaksud adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Jika logam dibakar di udara dengan oksigen terbatas dan suhu yang tinggi, ini maka akan terjadi magnesium solid. Udara itu kan oksigen sama nitrogen ya. Jadi campuran oksigen sama nitrogen. Oksigen sama nitrogen pada suhu yang tinggi dengan oksigen terbatas. Hasilnya adalah MgO, jadi magnesium hidroksida adalah magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida MgO ditambah dengan Mg3N2, magnesium hidrida. Inilah kalau dipanaskan pada suhu yang tinggi. Kalau disamakan koefisiennya Mg di sini 4 ya. Kemudian oksigennya adalah setengah. Jadi ini sudah sama. Kita perjelas tulisannya 4 Mg ditambah setengah O2 tambah N2 jadi MgO dan Mg3N2. Ini kita perbaiki
kurang bagus, kita tulis 4 Mg solid tambah setengah O2 jadi ini. Kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi dengan halogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen. Bereaksi dengan halogen. Oke, contohnya misalnya kalsium ditambah halogennya adalah gas klorin akan menghasilkan adalah kalsium klorida solid. Strontium tambah gas klorin jadi SrCl2 solid. Semua sudah sama koefisiennya, tidak susah. Kemudian reaksi dengan asam dan basa. Semua logam alkali tanah, reaksi dengan asam dan basa. Semua logam alkali reaksi dengan asam dan basa. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam sulfat. Reaksi dengan asam dan basa. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam. Bereaksi dengan asam. Seperti asam klorida membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksi makin hebat dari berilium ke barium. Ya, dengan asam Mn2HCl MgCl2 plus H2. Berilium juga bereaksi dengan basa kuat membentuk BeOH4 dan gas hidrogen. Jadi berilium itu bereaksi dengan asam dan basa, namanya adalah berilium bersifat amfoter. Dengan asam bisa, dengan basa juga bisa. Jadi oke. Berikutnya reaksi nyala logam alkali dan alkali tanah. Jadi dengan reaksi nyala logam alkali tanah adalah dimanfaatkan untuk kembang api. Litium warnanya merah, natrium kuning biasa dipakai juga untuk pengisi lampu ya. Jadi lampu natrium itu warnanya agak kuning. Kalium ungu, rubidium merah, cesium biru. Berilium berwarna putih, magnesium putih, kalsium jingga merah, strontium merah dan barium hijau. Jadi warna merah dari nyala litium, rubidium dan strontium tidaklah sama, mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Oke. Kemudian kelarutan senyawa logam alkali tanah. Jadi untuk logam alkali tanah ini berbeda sama logam alkali, ini kelarutannya agak rendah sehingga banyak yang susah larut dalam air, sehingga tertulislah ada KSP. Jadi ada KSP, bisa dilihat di sini. Semakin harganya negatifnya semakin besar, maka logam tersebut semakin susah untuk larut. Hanya dikenal garam hidroksi karbonat BeOH2, BeCO3 yang sukar larut, BeCO3 tidak dikenal ya. Jadi dituliskan bisa tapi tidak dikenal. Ini adalah karena memang berilium ini bersifat kovalen ya. Jadi bersifat kovalen dan berbeda dengan Mg dengan Ca, Sr dan Ba. Demikian pembahasan mengenai logam alkali dan alkali tanah. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan nanti kita diskusikan dalam meeting live besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.